Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah yang masih kental dengan tradisi. Meskipun terkenal dengan tradisinya, Yogyakarta tetap sibuk di kota. Meninggalkan kesibukan kota pedesaan, Yogyakarta yang masih asri dan segar juga membebaskan tempat menarik untuk dikunjungi di Yogyakarta. Sungai Boyong, aliran sungai yang berhulu di lereng Gunung Merapi dan mengalir ke arah selatan melewati banyak tempat dari Kaliurang, menuju ke Sleman dan bermuara di Kali Code. Sungai yang cantik, Sungai Boyong dengan tampang pedesaan dan sedikit kesibukan tidak seperti di kota. Namun sifat manusia tak memiliki dampak terhadap tampang cantik sungai ini. Kami sempat mengunjungi TKP dan melihat keadaan Sungai Boyong, melihat perkembangannya dari mata kami sendiri dan mata warga sekitar pula. Asrinya udara yang jauh berbeda dari kota, dengan hijaunya pemandangan sungguh menyegarkan mata. Aliran air di Sungai Boyong pun terasa dingin dan jernih. Aktivitas manusia telah berdampak pada sungai ini, terutama penambangan. Kami sudah berhasil menanyakan tentang keadaan Sungai Boyong ini pada warga sekitar. Jawaban mereka akan menjelaskan semuanya. Oke Pak, mau tanya Pak. Di sini kan Bapak sebagai penambang di sekitar Sungai Boyong ini ya Pak. Nah, dari Bapak sendiri ini udah berapa lama Pak di sini Pak? Kalau saya ini sudah lama sekali. Ya, sudah hampir 20 tahun kurang lebihnya. Oh, udah hampir 20 tahun ya Pak. Iya. Berarti kan Bapak selama 20 tahun ini udah melihat gitu Pak, perkembangan di Sungai Boyong ini kayak gimana gitu Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak perubahannya tuh kayak gimana gitu Pak? Dari 20 tahun lalu tuh sampai sekarang tuh kira-kira gimana Pak? Ada. Ya. Yang jelas itu dulu jembatan itu Ya. belum ada. Oh, jembatan ini Pak. Ya. Itu baru yang sekarang sudah rusak ini. Ya, terus ada 2010 waktu ada musim Merapi, terus itu dibangun itu jembatan layang, itu jembatan gantung itu. Jembatan Yang jembatan gantung itu. Iya. Itu baru 2010 itu. Ya, sampai sekarang itu. Terus soal penambangan ya setiap hari saya di sini ya itu mencari pasir itu nambang itu dari anak saya TK sampai sekarang. Kalau kondisi sungai sekitar sini, kira-kira ada nggak Pak yang Bapak lihat perubahannya? Ada. Waktu itu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu masih rimbun. Tapi setelah 2010 ini kan menjadi tumbuh-tumbuhan semakin berkurang karena kena erupsi Merapi dulu. Saat ini yang hijau-hijau ini tidak termasuk ini tumbuh-tumbuhan yang baru. Dalam arti sesudah 2010 itu tumbuh. Kalau yang dulu yang besar-besar banyak, tapi sekarang ya seperti ini. Saya lihat ini setelah 2010 itu. Kira-kira Pak, ada nggak Pak potensi lain gitu Sungai Boyong ini misalkan jadi tempat wisata atau apa gitu Pak selain buat tambang? Kemungkinan bisa sesuai dengan perkembangan zaman ini yang jeep. Oh iya. Terus ada TV. Ya itu. Ini masuk naik dan ini saya kira menunjang dengan adanya perkembangan dari yang dulu terus sampai sekarang. Saya rasa banyak perkembangan meskipun seperti sekarang ini masih seperti ini kan tahap perkembangan. Jadi berdekatan baru mulai tumbuh. Jadi baru mulai ya Pak, baru berpotensi gitu Pak buat menjadi tempat wisata gitu ya. Dimulai dari ETV di sini ya Pak. Ya, sekian ya Pak. Kasih. Ya. Terdengar orang sekitar Sungai Boyong mengatakan bahwa pertambangan pasir di sekitar sungai sangat berdampak. Ini Bapak pertama kali ke sini atau sudah pernah ke sini Pak sebelumnya?
Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali. Jadi tujuannya emang buat wisata ya Pak? Ya, betul sekali, buat wisata, buat refreshing, murah meriah. Ya. Nah kalau sekarang kan dilihat cuma kosongan gini ya Pak, cuma sungai. Menurut Bapak ada potensi nggak ya buat ditambahin hal gitu biar lebih apa ya? Lebih kerasa. menarik. Iya, lebih menarik. Kalau dari segi pribadi saya sih cukup. Justru dibikin natural seperti ini. Iya. Orang datang untuk nge-refresh otak, nge-refresh hati, ya cukup seperti ini. Iya. Natural, jangan ditambahin kayak bangunan-bangunan, tidak penting gitu. Berarti kita prevensi buat eksploitasi ini Pak. Iya, gitu. Wajar. Mungkin sekian dari Yang pertama, menurut Masnya bagaimana kondisi Sungai Boyong? Apakah bagus, keruh, atau sama saja seperti dulu, belum ada aktivitas penambangan? Kalau yang aku lihat sekarang sih lumayan sedikit keruh ya kalau dibandinginnya sama dulu sebelum ada aktivitas penambangan, terasa lebih jernih yang dulu dibandingin yang sekarang. Terus, apakah aktivitas di sungai aktivitas di sungai berdampak baik atau buruk bagi lingkungan sekitar? Kalau menurutku sih gimana ya? Ada jawaban nggak Mas? Kalau air keruh gimana Mas? Benar ya. Ini karena aktivitas pertambangannya menutup pasir yang ada di sungai, otomatis kan itu berpengaruh sama kehidupan di airnya, di sungainya. Jadi menurutku itu tetap berpengaruh bagi makhluk hidup yang ada di air ya. Iya. Dengan melihat kondisi Sungai Boyong sekarang, apa potensi Sungai Boyong yang lain selain aktivitas penambangan? Mungkin apa ya? Boleh bilang Potensi yang lain selain aktivitas penambangan di sungai ini? Sebenarnya kurang tahu ya, masyarakat biasanya ngelakuin ini atau enggak, cuman melihat sepertinya masih bisa digunakan untuk aktivitas memancing gitu. Tapi untuk memancing yang sebatas hiburan, bukan memancing untuk mancing dijual gitu, beda. Iya. Sungai Boyong mulai kehilangan hijaunya di tahun 2000-an. Namun semua ini masih belum terlambat. Warga sekitar Sungai Boyong juga mengatakan bahwa Sungai Boyong masih memiliki kesempatan untuk menjadi pariwisata alam. Melihat perkembangan Sungai Boyong dari masa ke masa, kita dapat belajar bahwa perubahan alam menjadi lebih positif atau negatif. Aktivitas manusia yang akan mendorong perubahan itu. Dan dorongan dari aktivitas manusia itu juga ada di pilihan kita. Semua tergantung pada pilihan kita. Bahkan hanya pada pilihan terkecil pun seperti membuang sampah akan berdampak.